Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani berbagai aktivitas baik yang berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan ibadah. Tentu ini merupakan suatu karunia yang agung, karunia yang patut untuk kita syukuri, dan semua yang kita dapatkan ini bukan karena kita layak, apalagi berhak untuk menerimanya. Namun ini murni karena kasih sayang Allah kepada kita semua. Allah katakan, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Andai kata bukan karena karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah, tidak ada seorang pun dari kita yang akan suci, bersih, terhindar dari kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wallahi laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Demi Allah, andai kata bukan karena Allah, kita tidak mungkin bisa berada di atas hidayah. Kita enggak bisa salat, kita enggak bisa sedekah. Jadi semua yang kita lakukan ini murni karena rahmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita. Maka mari kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tatkala diberikan ujian, pandai bersabar. Tatkala melakukan kesalahan, senantiasa beristighfar. Kemudian salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada kedua kita, uswah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang masalah Ramadan. Ya, tentang masalah Ramadan, menata hati menyambut Ramadan. Mengapa perlu dibahas hal seperti ini? Sekarang kan belum masuk bulan Ramadan. Masih bulan Sya'ban. Walaupun Sya'ban ini juga sudah di akhir pekan terakhir bulan Sya'ban. Namun kita perlu untuk membahas masalah hati dan juga masalah bagaimana menyambut bulan Ramadan. Coba kalau ditanya misalnya, pengen pulang nggak kalian? Mudik nggak kalian? Udah pesan tiket belum? Hah? Udah siap-siap? Sejak berapa bulan yang lalu? Sebulan, 2 bulan? Ada yang sebulan sebelumnya udah pesan? Ini deket-deket ya? Sebulan sebelumnya ada nggak yang pesan? Nggak ada. Adik anak itu udah dari Jakarta, besok tanggal 15 Maret pulang. Udah pesan untuk yang balik lagi ke Jakarta. Ya, pakai kereta. Artinya mau mudik juga ada persiapannya. Beli tiket gitu kan. Orang nikah yang sudah nikah ini, ada persiapannya nggak? Coba dulu diingat-ingat kira-kira dari nikah sampai sebelum nikah, ada khitbah dan seterusnya sampai ke nikah butuh waktu berapa lama? Ada yang setahun nggak? Atau lebih bertahun-tahun? Ustaz, anak disuruh nunggu sama calon mertua 4 tahun. Katanya suruh lulus kuliah dulu. Persiapannya 4 tahun gitu kan. Ini urusan nikah. Urusan mudik duniawi gitu kan. Tapi itu dibahas, itu dipikirkan. Artinya memang butuh persiapan. Terlebih yang akan kita sambut adalah Ramadan. Bulan yang gak biasa, bulan istimewa, bulan yang spesial. Dan tatkala kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka tentu kita akan melihat banyak keistimewaan di bulan tersebut.
di mana di malam pertama bulan tersebut, ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Belum lagi, ya, di setiap malam ya, di setiap malamnya ada hamba-hamba Allah yang divonis bebas dari neraka. Vonis bebas. Kalau divonis berarti setelahnya Allah jaga dia supaya tetap istiqomah. Walaupun salah nanti tobat lagi gitu. Dijaga karena sudah divonis. Setiap malam ada. Siapakah mereka? Mau nggak? Ya tentu siapa yang nggak mau gitu kan. Nah, istimewa bulan Ramadan. Coba kita kasih perumpamaan. Di sini ada mall nggak? Ada mall nggak yang gede gitu kan? Misalnya ada mall mau dibuka nih, diumumkan bahwasanya di daerah sini akan dibuka mall tanggal sekian bulan sekian, ada promo gede-gedean, promo ini promo itu. Yakin para ibu-ibu langsung nyatet tanggalnya, jamnya. Bapak-bapak juga barangkali nggak ketinggalan gitu kan, pengen borong ini dan sebagainya. Kenapa? Karena ada yang mau dibuka dan ada promo besar-besaran di situ, dicatat ya, datang gitu kan. Persiapan dia, ada war perang gitu kan, supaya nggak kehabisan apa, nggak kehabisan stok, ya seperti itu. Nah apalagi yang akan kita sambut nantinya adalah dibukanya pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Ya masa nggak kita ya semangat untuk nyambut? Catat tanggalnya, kapan ini gitu kan, walaupun nanti khilaf tanggal 1 tepat tanggal 2 Maret gitu kan. Enggak khilaf 1 Ramadannya, iya 1 Ramadan gitu kan. Cuma 1 Ramadannya dalam Masehi antara 1 Maret sama 2 Maret. Tapi kita harus tahu dulu gitu kan. Kita harus tahu sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau enggak Sabtu ya hari Ahad. Kita siap-siap. Ini pintu surga mau dibuka. Jangan cuma mall pasar gitu kan, ada bazar stand-stand makanan mau dibuka, kita ngabuburit. Nah, itu cari sebanyak-banyak makanan di situ. Jangan cuma itu semangatnya. Tapi sebentar lagi mau dibuka nih pintu-pintu surga. Apalagi di malam ya bulan Ramadan ada Lailatun gitu ya. Wa fihi lailatun ya. Ada suatu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira berapa tahun? 83 lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Ada nggak yang umurnya sudah 83 tahun? Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada. Setengahnya aja kayaknya nggak ada setengahnya gitu. Setengahnya ada gitu. Setengahnya ada nggak Pak? 40 tahun sudah ada. Ya sudah ada ya? Sudah ada. Tapi yang 83 lebih 4 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan kayaknya belum ada. Ya, belum ada. Dan umur umat Nabi nggak panjang. Kalau melihat umurnya umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu sampai ribuan bahkan. Nabi Nuh saja misalnya itu dikasih umur panjang, dakwahnya saja 1000 tahun kurang 950 tahun dakwahnya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau itu meninggal umur 1400 tahun. Panjang nggak? Panjang nggak? Panjang. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati baina 60 ila 70. Umurnya umat Nabi Muhammad SAW hanya kisaran 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Yang lebih dari itu sedikit. Walaupun sedikit, Allah kasih kita tambahan umur. Lewat apa? Lewat Lailatul Qadar. Kalau kita sudah ketemu 10 Ramadan tuh dan kita dapat Lailatul Qadar, berarti kita sudah sama, misalnya lakukan sholat itu bisa diibaratkan sudah sholat sepanjang berapa tahun? Sebanyak 830 tahun lebih. Wah, udah mau ngalahin kan? Itu baru ketemu 10 Ramadan. Kita udah ketemu 20 Ramadan gimana? Bahkan lebih dari itu.
Dari balik sampai umur sekarang itu lebih berpuluh-puluh Ramadan. Kalau seandainya maksimal di bulan Ramadan bisa ketemu di Lailatul Qadar, ribuan tahun kita hidup. Kita cuma sholat, itu sholatnya sepadan dengan sekian ribu tahun. Kalau ketemunya memang sekian puluh tahun, sekian puluh Ramadan misalnya. Kalau ketemunya 10 Ramadan saja, di situ dapat Lailatul Qadar, itu sudah 830, sama seperti ngelakuin sholat 830 tahun lebih gitu kan. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Walaupun umurnya pendek, namun kita diberikan tambahan umur lewat Lailatul Qadar. Maka jamaah sekalian, rahimakumullah, ya kita nggak bisa ujuk-ujuk, nanti saja deh pas Ramadan saya akan ini itu dan sebagainya, berangan-angan bisa maksimal. Gimana caranya maksimal? Padahal Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, ta'awwadul khaira fa innal khaira bil 'adah. Biasakanlah melakukan kebaikan. Biasakanlah salat, ya sunnah, salat, ya, membaca Quran, sedekah, apapun itu bentuknya. Kebaikan. Karena kebaikan itu hanya bisa dilakukan dengan apa? Dengan kebiasaan, ya. Ta'awwadul khaira fa innal khaira bil 'adah. Kalau pengen terbiasa baik, ya biasakan. Kalau nggak terbiasa di bulan Ramadan, kalau nggak terbiasa berbuat kebaikan, nggak biasa puasa, nggak biasa tilawah, nggak biasa sholat, kemudian ketemu Ramadan, ya namanya nggak dibiasakan sebelumnya, nggak ada persiapan sebelumnya, ya gimana mau biasa? Pasti akan ada rasa berat. Futur lebih parah lagi. Ya. Karena memang kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, inna lihadhil qulub iqbalan wa idbaran. Hati itu kadang ada masanya iqbal, ada masanya semangat, ada masanya kendor, futur. Dan beliau mengatakan, ya, wa in aqbalat fakhudhuha bin nawafil. Kalau lagi semangat, kalian ambil tuh nafilah-nafilah. Kalau lagi semangat hati kalian harus tambah dengan amalan-amalan sunnah. Kalau lagi semangat, mumpung semangat, antum harus semangat, gitu kan? Ngapain ya? Sholatnya, ya tilawahnya, ya berbuat kebaikannya. Wa in adbarat, namun kalau hati lagi malas, lagi futur, fa'alzimuha bil faraid. Kalian, ya, gak apa-apa, cukupkan dengan hal yang fardu saja. Jangan tinggalkan yang fardu kalau lagi malas. Gak apa-apa, dicukupkan hanya dengan fardu-fardu saja, yang wajib saja, yang sunnah ya nanti dulu deh, lagi malas soalnya. Gak apa-apa. Tapi kalau lagi semangat, ambil tuh yang namanya sunnah-sunnah. Itu harus dibiasakan seperti itu. Gitu ya. Nah, kapan persiapannya? Ya tentu di bulan, harusnya di bulan apa? Harusnya bulan Rajab. Ya. Sekarang malah udah masuk bulan Sya'ban, akhir lagi. Ya sebetulnya kita dari bulan Rajab mendengar orang-orang mempersiapkan diri untuk, ya, bertemu dengan bulan Ramadan. Buktinya apa? Barangkali pernah kita dengar orang-orang yang doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Nah, itu banyak tuh orang-orang masyarakat yang kadang berdoa seperti itu. Ya Allah, ya, Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan juga Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya, wa ballighna Ramadana, dan sampaikanlah, ya, kami kepada bulan Ramadan. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Hadisnya sahih atau dhaif? Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tapi enggak apa-apa kita doa. Yang penting jangan menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya dhaif. Tapi kalau ngamalin enggak apa-apa. Yang penting jangan menisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bab doa awsa' min babi dzikr. Jadi antum doa itu lebih umum, pembahasan doa itu lebih umum dibandingkan pembahasan zikir. Antum doa dengan apapun silakan. Ya. Walaupun antum ngarang-ngarang doa, selama antum tidak menisbatkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Tapi kalau zikir, entar dulu gitu kan. Jangan bikin zikir-zikir yang model-model gitu. Nah, ya. Artinya kalau kita walaupun tinggal beberapa hari nih dan kita nggak tahu kita akan sampai nggak di bulan Ramadan, karena tadi pagi saja setelah salat subuh
Setelah selesai salam, ya, kami di Yaumi, tiba-tiba ada pengumuman, telah meninggal ibu ini dalam usia ini jam 8 malam. Tadi malam meninggal. Dalam hati, bentar lagi Allah cabut nyawanya. Bentar lagi. Kulla yaumin, sebenarnya kata Umar bin Khattab, kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan. Setiap hari kita dengar tuh telah meninggal fulan, wala budda min yaumin yuqalu fihi mata Umar. Akan ada suatu masa di mana nama Umar lah yang disebut. Nama Umar udah disebut tuh. Terus nama kita kapan? Ya akan ada masanya. Akan ada masanya. Namun ini bentar lagi nih Ramadan. Masa enggak semangat sih? Bukti keseriusan kita ketemu dengan Ramadan paling enggak doa lah. Paling enggak doa, minta sama Allah. Pakai doa ini enggak apa-apa gitu kan? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi. Juga enggak apa-apa. Namanya doa kebaikan silahkan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Intinya doa. Ya, karena salaf terdahulu mereka bahkan setelah Ramadan selesai bulan Syawal itu mereka sudah doa. Doanya apa? 6 bulan pertama doa supaya amalannya diterima. Supaya amalannya diterima. Karena Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dulu pernah mengatakan, ya, bahwasanya kita itu diminta untuk perhatian dengan masalah penerimaan amal. Jangan cuma sekedar beramal, ya. Kita diminta untuk perhatian dengan masalah bagaimana caranya amalan itu diterima. Jangan hanya sekedar fokus beramal saja. Kita fokus tuh, bagaimana caranya diterima nih. Ya, itu harus ikhlas, harus mutaba'ah, harus doa juga, gitu ya, harus doa. Nah, dan 6 bulan setelahnya sampai bulan Sya'ban mereka doa. Doanya apa? Supaya disampaikan, supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Itu mereka ulama salaf, gitu ya. Cuma masalahnya kita doa enggak? Antum doa enggak? Antum doa enggak selama ini? Pengen ketemu bulan Ramadan. Doanya Indonesia atau bahasa Arab? Ya enggak apa-apa lah. Yang penting doa. Ada yang enggak pakai bahasa Arab? Ada enggak di antara antum? Enggak ada. Ya enggak apa-apa lah. Allah paham dengan bahasa antum. Allah paham dengan niat antum. Nah, intinya apa? Intinya doa. Ya. Dan kenapa mereka bisa seperti itu? Ulama salaf kita, ulama terdahulu kita seperti itu karena memang Ramadan itu ada di hati mereka. Ramadan itu ada di hati mereka. Makanya mereka, ya Allah, baru selesai Ramadan udah doa gitu kan, supaya amalannya diterima. 6 bulan kedua minta supaya ketemu dengan bulan Ramadan. Ya kan mereka tahu nih bulan istimewa, bulan spesial, bulan yang bahkan Allah jadikan sebagai bagian dari rukun Islam. Puasa bisa nggak diganti dengan bulan lain? Bisa, dapat ajaran dari mana gitu kan? Nggak bisa. Puasa Ramadan ya sudah di bulan Ramadan, beda sama qadha gitu kan. Bulan Ramadan ya antum puasa wajib ya selama nggak ada udzur. Seperti itu ya. Apalagi di bulan tersebut ya sudah mafhum, sudah dimaklumi bersama bulan tersebut bulan yang mulia. Jadi apapun yang ketemu dengan Al-Qur'an jadi mulia. Mengapa bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia? Salah satunya karena ada Al-Qur'an. Apapun yang ketemu dengan Al-Qur'an mulia. Kota yang paling dicintai oleh Allah adalah ahabul ardi ilallah Makkah. Karena Al-Quran turun di Makkah pertama kali. Makkah dan Madinah. Ya. Kemudian masalah manusia yang paling dicintai adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, yang belajar Al-Quran. Waktu perang Uhud, ada orang yang ada sahabat yang ingin dimasukkan ke liang kubur. Nanya dulu, siapa di antara mereka yang paling banyak man aktsaruhu hifdzan lil Quran, paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ditanya dulu nih, paling banyak Al-Qur'annya siapa nih? Dialah dimakamkan terlebih dahulu. Imamah yang paling berhak siapa? Yang paling bagus bacanya, aqra'uhum li kitabillah, gitu kan? Nah,
bulan yang paling mulia bulan Ramadan. Karena di situ ada waktu di mana Al-Qur'an diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya. Adapun bulan Sya'ban dan bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu bulan untuk persiapan. Karena kita mau menyambut bulan yang terbaik dari 12 bulan. Masa kita nggak mau nyambut sih? Ya walaupun tinggal berapa hari lagi ya kita sambut lah. Gitu ya. Walaupun kita udah terlambat. Sebagaimana kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, ya, ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan syahru Rajabin syahrun lizzar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Ya, untuk menanam, untuk latihan maksudnya. Saya mau nanam amal kebaikan apa nih di bulan Rajab? Saya pengen tilawah, saya pengen puasa sunnah, mulai latihan, saya pengen sedekah. Mulai itu ditanam di bulan Rajab. Ya. Kemudian yang selanjutnya gitu ya. Bulan Sya'ban itu bulan wa syahru Sya'ban syahrus saqi. Bulan untuk nyirami dari apa yang ditanam. Karena 1 bulan di bulan Rajab itu sudah latihan, sudah nanam amalan-amalan kebaikan. Ya, sama seperti petani misalnya. Kira-kira kalau mau nanam padi, lihat bulan atau lihat bulan nggak? Tahu bulan yang dilihat ya? Bulan apa gitu kan ya? Dilihat, oh ini musim padi gitu kan? Ya sudah, karena sudah musim penghujan gitu, akhirnya apa? Mereka persiapan. Kemudian cari bibit kualitas yang baik, ya semampunya sih gitu kan. Tapi kalau ada uang kenapa enggak bibit yang baik? Lihat tanahnya juga gitu kan. Petani aja mikir seperti itu. Berpikir ke arah sana. Ya. Apalagi kita, gitu kan? Dalam urusan agama. Nah, kemudian bulan Ramadan apa? Kata Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, wa syahrul Ramadan syahru hasadiz zar'i. Ramadan itu bulan panen. Ya, bulan memanen tanaman, memanen. Ya karena bulan Rajab sudah persiapan. Bulan Sya'ban sudah persiapan. Bulan Ramadan ya tinggal manen dari kebiasaan yang dilakukan. Udah terbiasa di bulan Ramadan. Mau ngapa-ngapain gampang karena memang sudah terbiasa di 2 bulan tersebut. Tinggal panen pahala dari amalan yang sudah dibiasakan tersebut. Dan amalan dilipat gandakan, ya. Amalan dilipat gandakan atau pahala dilipat gandakan itu kata Ibnu Rajab ada 3. Bisa karena faktor tempat, faktor waktu atau faktor pelaku. Kalau tempat misalnya, sholat di Masjid As-Sakinah sama sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pahalanya gedean mana? Masjidil Haram. Ya. Iya. Mudha'afatul a'mal dilipat gandakannya ya amalan atau pahala itu bisa berkaitan dengan tempat. Salat di sini berbeda dengan salat di Masjidil Haram yang sekian 100.000, di Masjid Nabawi yang 1.000, gitu kan? Di sini 1, di sana 100.000. 1.000. Beda. Berkaitan dengan waktu misalnya. Bulan Ramadan. Beramal selain bulan Ramadan berbeda dengan beramal di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang Allah memang khususkan. Di sana ada pelipat gandaan pahala. Beda, Allah istimewakan bulan ini. Makanya Ibnul Jauzi dalam kitabnya pernah mengatakan, "Wallahi law qila li ashabil qubur tamannau la tamanna yawman min Ramadan." Demi Allah, andai kata dikatakan kepada para penghuni kubur, silakan kalian berangan-angan. Wahai para penghuni kubur, kalian mau apa sih gitu? Silakan berangan-angan, la tamannau yawman min Ramadan. Pasti mereka berangan-angan bisa hidup walau sebentar di bulan Ramadan. Karena mereka tahu keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Dan kita tahu bagaimana dalam surat Mukminun orang-orang kalau sudah masuk ke fase alam barzakh, mereka pengen apa? Balik ke alam dunia. Ya. Wa qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Pengen balik ke dunia agar bisa beramal salih. Kalla, sudah enggak bisa. Walau ruddu la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun. Kalaupun dikembalikan, mereka akan balelo lagi.
Kalaupun dikembalikan sama Allah misalnya ini, oh ya sudah, kamu balik lagi, balik sama kebiasaan lama, berbuat buruk. Allah lebih paham dengan masalah hambanya. Ya, jadi nggak usah nunggu mintanya nanti dalam barzakh, udah persiapan aja sekarang. Gitu ya, persiapan saja di bulan di sekarang. Nah itu bulan Ramadan. Bisa juga karena faktor pelakunya. Semakin dekat antum sama Allah, akan semakin besar pahala yang antum dapatkan. Walaupun amalannya kecil. Makanya dikatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak ada amalan yang kecil, tapi bisa besar karena apa? Niatnya yang luar biasa, ikhlasnya luar biasa, imannya luar biasa. Rubba amalin kabirin tasaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar, jadi kecil nilainya di mata Allah karena niatnya jelek, niatnya buruk, niatnya salah. Gitu ya. Dan ini disabdakan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasul SAW, demi Allah, demi zat yang jiwaku di tangannya, andai kata salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, kalian gak akan bisa menandingi sedekahnya para sahabatku yang cuma 1 mud atau setengah mud. Gunung Uhud berapa ton? Dibuat emas lagi. Berapa triliun tuh? Antum sedekah triliun, sahabat cuma sedekah 1 real, 4.500 misalnya. Masih gedean sahabat Nabi. Kenapa? Padahal cuma 4.500. Antum 1 triliun. Kalau dari segi kuantitas kalah sahabat. Tapi antum kalah kualitas. Makanya semakin antum dekat dengan Allah, sekecil apapun jadi besar di sisi Allah. Ya, makanya kita perlu menunjukkan keseriusan kita ingin ketemu dengan bulan Ramadan. Minimalnya apa? Minimalnya doa. Dan kita buktikan dengan persiapan. Persiapannya apa? Bahkan mungkin kepikiran mau siap-siap juga enggak gitu. Doa aja enggak, kepikiran untuk doa saja enggak, atau kepikiran untuk persiapan juga enggak. Barangkali ada yang sebagian seperti itu. Ini kita mau ketemu loh, gitu kan ya. Sehingga kalau kita lihat bagaimana salaf terdahulu, ada di antara mereka para ulama yang sampai khatam selama 1 bulan itu 30 kali. Ya, 30 apa? 30 kali. Berarti sehari sekali di bulan Ramadan. Ya Allah, gimana Ustaz kok bisa gitu kan? Ana setahun aja enggak hafal-hafal, enggak selesai gitu kan? Ya. Tapi tenang Ustaz. Ana dari Syawal kemarin sampai sekarang Al-Baqarah mau selesai Ustaz. Baru Al-Baqarah mau selesai. Ini masa tahun gitu kan? Gimana ceritanya? Enggak serius berarti dia. Yang udah dikasih Syawal sampai Sya'ban saja baru sampai akhir Al-Baqarah gitu kan. Apalagi nanti di bulan Ramadan mau baca apa gitu kan? Andalannya cuma kulhu. Apalagi yang pendek-pendek. Ya enggak gitu. Ya antum persiapan. Makanya para ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i misalnya, jemaah sekalian, beliau 60 kali khatam dalam bulan Ramadan. 60 kali. Dan Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ya. Yang paling banyak nih, sehari paling banyak khatam itu 8 kali disebutkan dalam kitab beliau. Coba nanti dicek ya. Sehari 8 kali. Itu gimana tuh? Kok bisa gitu kan? Gak mungkin ini Ustaz ya. Gak mungkin Ustaz. Gak mungkin gimana? Mereka udah persiapan misalnya. Makanya di bulan Ramadan bisa seperti itu. Gitu ya. Kita mungkin seumur hidup gak ada 8 kali gitu kan. Gimana? Seumur hidup sekali lah. Alhamdulillah gitu. Ini 8 kali sehari. Kalau ditanya, kok bisa seperti itu? Ya bisa. Kenapa? Karena waktunya berkah. Kok bisa berkah? Ya sebelumnya memang sudah ada persiapan gitu kan. Akhirnya di bulan Ramadan mereka diberkahi oleh Allah waktunya. Nah seperti itu. Dan kita bisa melihat bagaimana karya-karya para ulama. Di sini ada nggak? Kitab-kitab para ulama. Antum bisa melihat tuh. Gimana kita pagi tadi kita ngajar mustalah hadis. Ya, ada pembahasan terkait masalah Alfiyah lil Iraqi, Alfiyahnya Iraqi dalam mustalah hadis. Ana tunjukkan kepada santriwati. Ini loh ulama dulu nulis pakai tangan 1002 bait. Gitu. Itu baru Alfiyah gitu kan. Alfiyah Iraqi, mustalah hadis. Menjadi hafalan kita dulu di kampus STRI. Walaupun cuma dapat sekian gitu kan, 100 sekian gitu, enggak sampai selesai. Tapi luar biasa para ulama.
bisa nulis nazm, bisa nulis kitab gitu kan. Yang barangkali kalau dijumlahkan dengan umur mereka, ya, umurnya berapa? 83 tahun. Kitabnya berapa? 500 jilid gitu kan. Wih, kok bisa? Kok bisa? Nulisnya nggak pakai laptop lagi, nggak pakai mesin ketik lagi. Pakai apa? Pakai pena gitu kan. Kalau diceritakan bagaimana semangatnya mereka menulis, ya, sampai-sampai penanya habis diraut, mereka mau membeli satu pena itu 1 dinar atau sekian dinar. Karena mereka tahu, ya, pentingnya ilmu. Tinta habis, celup lagi, nulis lagi sampai sekian ratus jilid. Itu luar biasa sekali. Ya, mereka bisa seperti itu. Artinya kalau mereka bisa seperti itu, di bulan Ramadan juga bisa dong. Ya, seperti itu. Kita aja kalau seandainya disuruh baca, mungkin nggak bisa menyelesaikan apa yang mereka tulis. Padahal cuma baca doang gitu kan. Mereka nulis itu cuma baca doang, nggak selesai. Berkah waktu mereka, ya. Umur mereka berkah, waktu mereka berkah. Makanya jemaah sekalian, kita perlu apa? Contoh mereka. Bagaimana mereka serius, mereka mempersiapkan diri gitu ya. Walaupun kita sudah terlambat sebetulnya, tapi masih adalah persiapan untuk sebentar-bentar gitu kan. Asal hati kita sudah tertata, ya kita lebih baik daripada gak ada persiapan. Kita kasih contoh misalnya, kaum munafikin di Madinah zaman itu, tatkala ada momentum jihad, diserukan. Jihad kira-kira insidental atau memang sudah direncanakan oleh Rasulullah? Tahun ini, bulan ini kita akan berperang, atau memang insidental? Tiba-tiba ada rencana, ya kita berangkat. Insidental? Ya, waktu insidental. Jadi terkadang diumumkan, besok kita berangkat. Loh, besok kita berangkat, segera persiapan. Para sahabat berangkat, persiapan. Tapi orang-orang munafikin apa? Datang ke Rasulullah, ngapain? Rasulullah afan, anak ada acara ini, itu dan sebagainya. Intinya menyampaikan uzur nggak bisa ikut. Itu orang-orang munafikin. Menyampaikan uzur nggak bisa ikut. Waktu balik, datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sebetulnya kami pengen ikut, saya pengen ikut, tapi qadarullah di rumah ada acara ini, acara itu. Bikin alasan lagi. Mereka banyak alasan orang-orang seperti itu. Itu orang munafik zaman dahulu. Gitu ya. Makanya Allah sebutkan tentang mereka dan akan kita ambil faedahnya. Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 46. Walau aradul khuruja la'adu lahu 'uddah. Walau aradul khuruja la'adu lahu 'uddah. Kalau mereka memang beneran mau berangkat, pasti mereka apa? Persiapan. Masalahnya mereka persiapan enggak? Enggak, mereka persiapannya nyiapin alasan. Bukan nyiapin perbekalan ini itu dan sebagainya. Qadarullah waktu mau berangkat ibunya sakit, baru disampaikan, enggak apa-apa. Berarti ada niat karena udah persiapan. Ini kan ada persiapan. Persiapannya nyampaikan apa? Nyampaikan alasan enggak mau berangkat. Ya. Walau aradul khuruja la'adu lahu 'uddah. Kalau mereka memang benar-benar pengen berangkat, ya persiapan. Gitu ya. Persiapan. Sama kayak antum misalnya. Ada acara. Hari H antum datang ke kamarnya. "Yuk Mas, kita berangkat." Afan. Tas udah siap. Ini semua udah siap nih. Qadarullah disuruh pulang sama ibu lagi sakit di rumah. Niat enggak berarti dia mau pergi? Niat. Buktinya apa? Ada ada persiapan gitu kan. Beda sama orang munafikin, enggak ada persiapan, berarti enggak niat memang untuk berangkat. Gitu ya. Nah, karena mereka enggak niat berangkat, akhirnya apa? Walakin karihallahu bi'atsahum. Ya Allah juga enggak pengen Allah juga enggak pengen mereka berangkat. Mereka enggak mau berangkat, Allah juga enggak pengen berangkat. Ya, fathabbatahum. Ya sudah, Allah lemahkan keinginan mereka untuk berangkat. Allah lemahkan, akhirnya apa? Ya akhirnya nggak mau, gitu, nggak mau berangkat, akhirnya cari alasan. Dan Allah katakan waqila qu'udu ma'al qa'idin. Ya sudahlah, kalian duduk saja sama orang-orang yang tinggal nggak berangkat. Saya nggak ingin kalian ikut karena kalian juga nggak ada keinginan untuk ikut. Ada yang bisa diambil faedahnya? Ada. Kalau memang kita benar-benar ingin mendapatkan ya Lailatul Qadar, kita ingin mendapatkan vonis dari api neraka, ya. Kalau benar-benar berarti ada udah. Ada apa? Ada persiapan. Iya kan? Ada persiapan. Pertanyaannya ada persiapan nggak sekarang? Udah nyiapin apa kalian untuk Ramadan? Apa Ustaz ya? Ntar Ustaz akan mikir dulu Ustaz.
Nyiapin apa? Persiapan. Kalau memang serius pengen ketemu dalam bulan Ramadan, serius pengen ketemu divonis bebas dari api neraka, harus ada uddah. Kalau nggak ada persiapan, berarti nggak serius. Kalau nggak serius, Allah juga nggak akan nolong kita. Bahkan Allah akan lemahkan keinginan kita untuk mendapatkan Ramadan, sehingga nantinya kita di bulan Ramadan akan nggak maksimal atau bahkan malah futur, menganggap rutinitas tahunan. Makanya dalam ungkapan dikatakan kathratul misas tumitul hassas. Seringnya kita ketemu dan bulan Ramadan itu mematikan sensitivitas. Kalau udah ketemu, sering ketemu dengan sesuatu, maka kita akan menganggap itu biasa. Nah, tinggal serius nggak kita ketemu dan bulan Ramadan. Kalau serius, ya sudah harus ada persiapan. Nah, waktunya kayaknya masih ada nggak? 5 menit lagi, kasih contoh. Karena ada problem. Kita dapati, kita melihat, dan di kami juga ada pembangunan nih. Kayaknya bulan Ramadan masih jalan pembangunan. Lantai 2 untuk santri baru. Ada banyak tukang. Nggak cuma tukang biasanya problemnya. Ya sama yang di sawah atau di mana, pekerja-pekerja yang berat seperti itu, terkadang ada problem. Kenapa? Nggak puasa. Ya, nggak puasa. Ditanya, kok nggak puasa? Ya Ustaz, capek Ustaz puasa. Capek ya. Capek katanya. Nah sekarang, kalau ditanya, sahur nggak? Enggak Ustaz. Ya berarti nggak niat puasa gitu kan? Berarti nggak niat puasa. Kalau dia memang niat puasa, ya dia akan makan dengan porsi yang dia butuhkan. Dia akan jaga diri supaya sehat, kuat. Masalah mau pingsan nanti kena matahari, mau capek kemudian buka puasa, yang penting dia sudah ada usaha, sudah ada persiapan dan ada niat, dicatat pahala sama Allah walaupun qadha nanti. Iya enggak? Iya. Tapi ada ya, ditanya, "Kenapa enggak puasa?" Capek, Ustaz. Sahur enggak? Enggak, Ustaz. Ya enggak niat itu. Enggak sahur. Tapi sarapan gitu. Ya kan? Gimana ceritanya gitu kan? Padahal bulan Ramadan. Makanya ya kita sebagai ya hamba-hamba Allah yang menginginkan vonis bebas dari neraka, kita ingin dapat Lailatul Qadar, kita ingin maksimal totalitas bulan Ramadan, maka mari 5 hari 6 hari masih tersisa untuk persiapan apalah yang bisa kita tanam di bulan Sya'ban ini supaya nantinya kita bisa lebih terbiasa di bulan Ramadan. Insyaallah kalau kita memang niat untuk mendapatkan bulan Ramadan dengan maksimal dan ada buktinya, insyaallah nantinya Allah akan kasih taufik ke kita. Allah akan mudahkan langkah kita, gitu ya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, barangkali itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.